Halo, selamat pagi sobat-sobat. Happy Sunday. Di sini masih ada saya Kimpul dengan Mas. Dan Mas Yute. Nah, ini selama masa Covid ini Mas Yute ngapain aja nih? Saya jelas hampir seharian tuh nggak pernah keluar kamar soalnya baru ketagihan series bajakan Netflix yang judulnya Lucifer. Menggoyahkan iman sekali. Berarti nonton film ya kegiatannya ya? Iya, nonton laptop. Masih main sosmed nggak? Apa kayak Twitter, Instagram atau yang lain gitu? Masih, tapi sangat mengurangi berita-berita soal pandemi ya, karena saya merasa itu over kalau di media. Bosen ya bacanya, soalnya blow up banget, terus di mana-mana bahas itu sampai muak sampai ingin gumuh. Jadi udah bosen ya apa yang diberitakan tentang Covid di media gitu ya? Kadang-kadang nggak masuk akal, soalnya kalau orang Indonesia menurut saya diberi berita baik terus dia merasa longgar, terus kemudian besoknya udah berita buruk gitu. Kalau di koran aku merhatiinnya kayak gitu. Kalau aku sih ya tetap lihat Instagram apalagi. Nah, tapi baru-baru ini aku juga baru buka Facebook gitu loh. Terus banyak teman-teman yang dari SD, SMP, bahkan SMA itu udah bisa dikatakan sukses bagi sebagian orang yang menganggap sesuatu itu sukses. Sukses secara stereotip. Ya, sukses secara template gitulah. Nah, ini juga ini adik-adik kita yang SMA sama SMK kan juga barusan pengumuman ya, kelulusan ya. Lulus bersyarat ya. Iya, pakai rapot ya, sudah tidak ujian nasional kayak kita dulu. Ya nggak tahu ya, beda mungkin ya. Vibe-nya nggak dapat. Mereka tidak sah menjadi anak SMA yang lulus. Iya, kasihan juga, nggak pada ore-orean, nggak pada apa, itu kan kayak vibe-nya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu transisi dari SMP ke SMA kan gimana gitu loh. Kita ya sewilayah lah sekolahnya di SMP. Situ di SMP si swasta, aku yang di negeri. Nah, tapi kan SMP ya wis gitu aja lah. Kita masih nggak jauh beda pelajarannya sama anak SD, cuman yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Nah, tapi kalau waktu mau ke SMA nih, kenapa kok Mas Yute ini istilahnya lebih ke seni ya? Ya udah milih jurusan sendiri karena kalau saya pribadi sih dulu karena referensi ya. Pertama karena referensi, terus karena saya merasa memiliki bakat di sana. Jadi udah ada contohnya, dulu sepupu saya sekolahnya juga di sana. Kebetulan memang saya juga dapat bakat bermusik dari kecil, udah lebih peka daripada teman-teman saya. Terus ya udah saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di SMK kejuruan musik ya. Ya. Berarti pure karena referensi gitu ya? Sempat ditawarin ke SMA kalau misal nggak keterima, tapi saya nggak mau. Kali mau dititipin ke sepupu saya yang lain, jadi kebetulan guru di sana, saya nggak mau. Kali mesti informasi cepat menyebar ke orang tua ya. Biasa tuh ndableke bocah. Itu kalau yang di SMK ya, tapi kalau SMA kan setahu saya jurusannya itu ada IPA, ada IPS, sama bahasa ya. Tapi itu gimana itu? Menurut saya SMA itu terlalu luas ya, terlalu lebar loh, tidak spesifik. Iya, saya juga merasakan kayak gitu. Kalau kelas 1 SMA kan ya kita masih dibebasin lah ya, kayak kurikulumnya umum gitu. Tapi kan apalagi kelas 2 kita tuh harus milih antara, kalau di sekolahku tuh ada IPA sama IPS. Ya kebanyakan dulu waktu saya masih SMA tuh ya pengennya IPA, karena ada yang bilang IPA tuh karirnya lebih menjanjikan. Stereotip lagi ya. Iya, stereotip lagi. Harus IPA, harus eksa gitu loh. Nah, tapi karena nilai saya tidak mencukupi, istilahnya tidak bisa membayar untuk bisa masuk ke jurusan IPA, jadi ya IPS. Dan itu juga lebih luas lagi menurut saya IPS. Dari masa SMA terus kita berlanjut ke kuliah. Nah, akhirnya waktu kuliah saya kayak milih jurusan tuh yang bener-bener itu tuh pure dari, kalau bisa diturut tuh ya IPS harusnya ke sini. Jenjang lah, kayak jenjang. Sing IPS mesti antara IPA ini. Ada juga sekarang namanya tuh kalau nggak salah lintas jurusan. Jadi yang IPA bisa ke IPS. Gitu. Tapi yang IPS tuh nggak bisa ke IPA. Nah, itu pertanyaannya. Itu kenapa soalnya? Nah, nggak tahu saya juga sampai sekarang. Soalnya kan aku sebagai anak SMK ra ngerti dunia per SMA-an ngono iki kayane IPS ki lumayan pintar, sing IPA pintar, sing bahasai bodoh lho. Nah, ya itu stereotipnya juga sih, cuman ya gitu. Padahal itu kan tadi tidak bisa menilai kepintaran sekono. Nah, tapi dari jurusan yang saya pilih waktu SMA itu jadi menimbulkan
beberapa tanda tanya. Kan IPS kan kalau di SMA kan ya diajarinya cuman IPS tuh apa ya? Ekonomi, geografi, sejarah. Nah, tapi kok dilalah nggak tahu kenapa kok saya tuh milihnya waktu kuliah itu antara psikologi sama komunikasi. Dan aku milihnya keduren psikologi di universitas yang di utara itu, dan yang satunya komunikasi di universitas yang sama. Cuman kan yo gandeng kuwi mau aku cari IPS dan mungkin rada kurang yo. Jadi nggak bisa ke sana kan. Terus habis itu ya apa ya, komunikasi waktu kuliah ke komunikasi itu ya banyak orang yang tanya aku iki kamu tuh ngapain dulu komunikasi kok harus kuliah, padahal kan cuman ngomong doang. Tapi setelah masuk ya, dan puji Tuhan ya rodok nganu sih, bisa membuka pikiran ya. Saya kecemplung ke situ tuh nggak menyesal gitu loh. Dari Mas Yute sendiri habis SMK itu kemana? Saya dulu dari SMM itu sempat mau daftar keguruan di sebuah universitas negeri juga yang di Yogyakarta. nah terus dilalah ki mereka ini kayak milih ini terlalu random dulu untuk menilai suatu kemampuan nih. Gue menilai dari yang malah yang di tes itu bukan dari kemampuannya, mayoritasnya malah dari kayak akademisnya gitu. Yang bahkan di SMK pun saya nggak dapat pelajaran itu. Jadi waktu itu saya tes malah suruh IPS. Nah saya itu dapat IPS cuma mungkin terakhir SMP ya, IPS yang genah. Di SMK ya bumbuan ya IPS ya. Nah itu berarti kan dari nol meneh. Nah itu aku nggak mampu. Nah, akhirnya saya nggak keterima, terus iseng-iseng ke selatan. Nah malah keterima, tapi karena nggak sepenuh hati, jadinya saya cuma sebentar terus pindah lagi. Nah dilalai podo karo Mas Kimbul mau komunikasi, cuma saya D3. Berarti kita di lahan yang sama ya, berarti komunikasi. Saya diploma terus ngambilnya penyiaran TV meneh, padahal aku udah seneng nonton TV ya biasa. Aneh tuh. Berarti komunikasi itu ya cukup diminati ya, atau gimana ya? Kalau ilmu yang Mas Yute dapat di kuliah waktu ambil komunikasi itu masih bisa diaplikasikan nggak ke sini? Sangat bisa. Justru malah dari musik pun bisa tak aplikasikan cara pikirnya ke komunikasi itu. Berarti masih ada korelasinya gitu ya antara musik sama. Mungkin karena korelasi dalam lingkup ada seninya juga, jadi ya nggak terlalu jauh. Cuma kalau musik itu nggak kelihatan, kalau ini bisa divisualkan. Nah tapi itu balik lagi dari komunikasi itu kayak ya seperti yang saya bilang tadi, ngapain sih kuliah komunikasi padahal cuman ngomong doang kok sampai kuliah. Kamu tuh ke inilah, ke teknik lah, ke akuntansi atau manajemen gitu loh. Iya, apa sih paling umumnya apa ya? Ya manajemen. Iya, itu bisa dibilang kok kayak komunikasi itu kayak underrated bisa dibilang. Kayak itu loh, masuk bisnis istilahnya kowe dodol tempe ada kuliah. Iya, itu juga jadi pukulan buat saya sih, tapi selama ini ya ilmunya tuh masih bisa saya aplikasikan gitu loh, walaupun tidak seperti orang-orang yang mereka anggap sukses di yang seperti saya bilang tadi di waktu aku scroll Facebook ya, sukses pada umumnya. Kalau cuman ngomongin komunikasi kan karena kita dari ranah komunikasi, kita juga masih punya ada beberapa jurusan lain yang mungkin juga underrated. Nah di sini kita sudah ada teman kita dari teman main bisnis, orang bisnis tanpa kuliah bisnis. Nah tanpa kuliah bisnis tapi dia bisa menjalankan bisnis nih. Ada Mas siapa, mau pakai alias apa nama asli? Nah, bahkan nama aslinya tuh kayak alias. Iya, nama aslinya tuh kayak alias. Sudah gitu. Nama alias saja. Nama alias. Silahkan diperkenalkan diri di podcast Happy Happy Sunday ini. Ya, selamat pagi teman-teman Happy Happy Sunday. Happy Happy Sunday. Kita formal banget ya? Ya, santai aja lah Mas. Perkenalkan. Waduh ini formal banget ya. Rasanya jadi formal ya. Iya, rasanya jadi formal ya. Saya Edo. Mungkin kalau teman-teman udah sering, ini episode keberapa tuh Mas? Ini episode kedua. Oh baru kedua tuh. Baru kedua. Oh ya udah ya. Bukan tribut ya, debut ya. Oh debut. Masih debut. Masih debut ya. Ini berarti mungkin kalau teman-teman dari Mas Yudi sama Mas Kimpul ada yang kenal saya ya berarti pahamlah siapa saya. Ya itu. Ya saya Edo. Ya saya sudah lulus. Selamat buat Mas Edo yang barusan ya. Welcome. Ini termasuk fresh graduate. Iya. Welcome to the life. Ya, bisa dibilang fresh graduate tapi nggak graduate banget. Nggak fresh juga ya. Nggak fresh juga soalnya juga pandemi. Iya sih, benar. Nah, Mas Edo ini dulu
setahu saya dia tuh bersekolah di SMA, salah satu SMA swasta di kota ini ya. Ya, Dan, benar. Nah, swasta kedua gitu. nah, Iya. ini Mas, ini kan kita baru ngomongin kayak tadi Mas Yute bilang dia memilih dari SMP terus habis itu ke ranah yang lebih art musik gitu ya, sedangkan saya juga ke IPS. Nah kalau dari Mas Domi sendiri tuh dulu SMA-nya tuh di jurusan apa? Puji Tuhan saya IPA, Mas. Pokoknya cah IPA loh. Oh, Berapa Dilala saya? IPA. Mungkin bisa diceritakan Mas dari kok Dilala bisa ke IPA. Saya ingat banget, jadi dari pas pendaftaran masuk SMA itu saya mau daftar ke tempat sekolahnya Mas Gimpul, terus kemudian saya kegeser ke arah barat lagi agak ke utara. Kebetulan kok kesusul sama teman-teman yang lain yang nilainya lebih tinggi dari saya. Jadi Tugu Ngulon, Tugu Ngetan. Jadi Tugu Ngetan nih, Tugu Ngetan. Ya itu terus akhirnya ya sudahlah, maksudnya daripada saya nggak sekolah, daripada ayo ngopo to maksudnya ketimbang saya menyesali wah mosok mlebu kene ora bangga ya wis bangga. 2012 ya berarti ya masuk SMA itu. Masuk SMA 11 11 ya. 11 SMA loh, masuk 11. Iya 11. Oh, iya. 11 deh. Tua ya hitungannya. Tua ya. 11 dong. Kita lulus 11. Kalau saya loh yang nggak tahu, kalau Mas Ute kayaknya lebih tua dari saya ya. Enggak sama. Oh sama. Sepantaran kok. Ya itu terus kemudian dari SMA itu saya kelas 2 ambil IPA karena kebetulan Elok. IPA di sana itu enggak enggak begitu berat masuknya. Jadi itu modelnya kayak ada formulir gitu. Itu dari kelas 1 Mas? Atau dari kelas 1 sudah ditawarin? Belum. belum. Mau naik kelas 2 kelas dong. 2 ditawarin formulir gitu. Kalau yang kelas 1 kan yang mulai sekarang dong maksudnya. Iya, sudah Juruskan. langsung lah. Berarti maksudnya mulai kelas 1 tuh udah dijuruskan gitu. Ingat banget saya cuma dapat formulir suruh ngasih nama dari kelas biodata apa. gitu lah, biodata Dari standar. kelas apa, terus mau masuk jurusan apa, terus alasannya kenapa, udah gitu. Iya. Nggak wis toh, tapi karena saya kan nggak goblok banget, nggak pinter banget. Jadi Standar KKM lah. Medium. KKM. Ya itu terus. Ya wis lah pasrah, maksudnya kalau nggak masuk IPA ya udahlah nggak masalah. Tapi kebetulan puji Tuhan, ya nggak tahu puji Tuhan, nggak tahu ini emang nggak diseleksi apa gimana ya. Saya juga nggak tahu, jadi kok dapat pengumuman kok saya masuk IPA, ya, antara kaget sama shock ini. Oh, berarti beban juga masuk IPA atau gimana Mas? Sing pertama awalnya tuh bangga Karena saya bisa masuk IPA. berhasil memasuki jurusan yang stereotip tadi ya. Kalau setahu saya di sekolahnya itu emang strata tertinggi IPA, nanti yang IPS baru bahasa Hierarkinya berarti antara IPA, IPS terus ada bahasa gitu ya. Itu mungkin nggak cuma di sekolah itu ya Mas, kayaknya di semua. Iya, mungkin ya. Minggu mana bahasa orang? Enggak ada. Maksudnya IPA tetap number one gitu lah. Iya istilahnya. Nanti kalau di sekolah swasta kan berarti tambahannya sama bahasa tuh Mas. Ya, kalau nggak salah loh. Iya. Nah ya itu ya kebetulan dapat itu ya wes antara bangga sama beban. Bangganya kenapa? Jadi saya kan pada saat itu, pada zaman itu kalau nggak salah, kalau kamu masuk IPA itu semua jurusan di perkuliahan bisa kamu ambil. Oke. Berarti modalnya lebih gede ya waktu masuk IPA gitu. Bisa merantasi ke segala jurusan kuliah gitu. Katanya gitu. Tapi kan akhirnya setelah lulus itu kan kalau nggak salah jadi yang IPS bisa masuk ke IPA juga tuh Mas. Iya. Mungkin ya. Kalau nggak salah loh ya. Iya. Itu. Nah itu terus itu bangganya di situ, terus bebannya ini. Nah ini bebannya ini harus dilontarkan ini. Nah, saya yang awam soal SMA maksudnya IPA IPS ki apa tau beda nih, maksudnya cara belajar apa kurikulumnya ya beda. Ya kalau IPA IPS ya, maksudnya ya nek IPA ya jelas kita bahasnya kimia, fisika, biologi. Kalau yang lebih eksak gitu ya. Ya, Bisa dibuktikan lah ya. istilahnya kualitatif. Kualitatif lah. Kuantitatif. Kalau Contoh lulusan ning rambut ini. lah ya ki, aku IPA-IPAnan ki yang ini ki. Jadi yang kuantitatif itu di IPA, terus yang kalau kualitatif ya kalau nggak salah itu IPS ya Mas. Kualitatif lebih ke Nah, narasi lebih ke
IPS ya karena itu sosial itu. Jadi bebannya itu yang pertama harus belajar sesuatu hal yang menurut saya itu sulit. Kayak fisika sebenarnya saya tuh ya goblok. Nek Mas Edo lebih condong apalan apa ngitung? Maksudnya lebih condong Hafalan. Mending ngitung sih. Mending itu. Oh. Ayo berarti emang dia punya bakat IPA Mas Yude. Masih ono roots-e nih. Masih ada roots IPA-nya lah. Nah, saya kan udah ngitung nggak bisa hafal. Saya tuh paling malas baca sebenarnya tapi kok yang dilalah masuk IPS ya. IPS ya ngitung-ngitung ya ngitung di tewong. Ngitung sing rakit tak. Iya, ngitung ya nggak nampak kan. Ayo ngitung pahala. Ya itu apa ya bebannya sebenarnya di situ. Maksudnya jadi mau nggak mau jadi harus apa ya bebannya lebih ke orang tua sih Mas sebenarnya. Oh iya. Lebih ke kamu udah ke IPA kamu harus membanggakan istilahnya harus dapat nilai bagus nih biar paling enggak yang pertama orang tua juga senang gitu Bisa membuktikan kalau emang anak IPA gitu ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu Anak stereotip IPA. ya. Iya, stereotip juga. Stereotip ya. Katanya anak IPA kan itu pinter. Katanya nggak tahu. Ya itu terus itu selama SMA. Maksudnya pada saat SMA terus saya kuliah. Nah ini kuliah ini agak nggak tahu juga ini Mas kayaknya menyimpang ini cross ilmu ya, cross ilmu ya. Kalau di musik apa ini namanya Mas? UT. Yo kira ono. Enggak ada ya. Alternatif mungkin ya. Nyimpang. Namanya alternatif. Alternatif. Alternatif ya. Enggak condong ke sini, enggak condong ke sana. Masalah kalau rock enggak terlalu rock juga enggak terlalu. Iya. Dibilang rock bukan, tapi kok ya rock nah. Oh. Nah, kalau kuliahnya masuk apa ini? Mas itu. Saya desain produk. Nah, itu. Nah, itu apa? Headnya apa? Jurusannya. Itu headnya Mas sebenarnya. Oh, bukan DKV. Ah, DKV itu anaknya. Oh, malah di bawah. Oh, DKV itu malah anaknya dari desain Sebenarnya produk loh ya. sebenarnya loh ya. Oke. Jadi ini kalau dari sekian lama saya kuliah berarti saya kuliah 6 tahun Mas. Oke, nggak apa-apa itu standar sih. Teman saya ada yang Teman saya mungkin waktu dengerin ini masih ngerjain. dikerjain bu. Nah, Tapi ada mungkin. juga ya angkatan yang 2008 di Spruk juga baru lulus bareng saya. Wah, itu veteran itu. Ya, Malah ada yang belum ya kayaknya. Oh, itu paling tua itu. Itu paling tua. Anu tuh, tulisan Mbak Yul. Mas ini internet. Iya. Ya, Kalau di desain produk sendiri, kalau untuk di kota ini itu emang di kampusnya Mas Edo doang atau ada yang lain juga? sebenarnya ada dua Mas yang kalau sekarang tiga. Tiga Yang sekarang. satu di selatan, yang satu di tempat saya, yang satu berarti agak ke timur. Agak ke timur. Nah, agak ke timur. Nah, saya kayak penasaran gitu loh, kenapa kok dilalai apa ya? Bahasa Indonesia dilalai apa? Kebetulan kok bisa ke situ gitu loh. Kan yang sangat alternatif tadi dari SMA gitu loh. Dari kuantitatif terus kualitatif ya. Iya, kualitatif. Bisa dibilang. Mungkin ngitungnya nggak seribet waktu di SMA Iya. gitu ya. Bahkan ilmu di SMA pun nggak ada mungkin ya, nggak dipakai di situ. Iya. Beberapa mayor yang sudah disebutkan. Bener. Mungkin kalau apa ya, maksudnya kalau kenapa alasannya ke situ sebenarnya awalnya saya mau ke selatan sama kayak Mas Yute. Oh iya. Ambilnya musik kalau enggak seni. Iya. Ya kan nggak jauh-jauh dari. Enggak jauh-jauh dari seni lah gitu kan. Pengennya itu, tapi karena pada saat itu di perguruan tinggi itu ada banyak kasus tentang narkoba. Oh iya benar. Iya. Pada saat itu kalau nggak salah loh ya, maksudnya kalau salah saya dikoreksi. Nah itu Ya itu benar. jangan salah satunya. Nah itu terus orang tua saya nggak boleh ini. Terus, Karena opini tadi. karena opini itu terus ya udahlah saya sempat mikir mau cari jurusan yang lain. Saya selain yang pertama, pokoknya yang pertama itu yang di selatan itu. Terus akhirnya saya sempat stres maksudnya dengan penolakan dari orang tua itu saya sempat stres. Waktu mau ke selatan itu tadi. Oke. Nggak boleh, terus sempat stres, terus akhirnya saya sempat berapa minggu atau berapa bulan sebelum pendaftaran terakhir pokoknya itu Di kampus yang sekarang ini. yang sekarang ini terus saya sempat stres itu. Sebelum itu kan saya juga ikut apa sih namanya kalau Tes tertulis? enggak Mas, Bukan. tes
online kok online yang rapot itu loh. Oh, jalur rapot. SNM Oh ya, PTN SNM undangan. sama SBMPTN. Zaman itu ya. Zaman itu. Sekarang namanya Kalau mungkin nggak tahu lah. Sekarang jalur corona paling. Jalur konflik. Ya itu SNM itu saya nggak lolos. Karena nilai ya saya akhirnya ya wis lah, maksudnya saya sadar diri. Pada saat itu saya daftarnya kimia murni sama kimia murni. Terus tadi teroris loh. Kimia murni sama mau ambil pendidikan fisika pada saat Tesla. Tesla masuk akal. pada saat itu loh ya, karena saya merasa selama beberapa hari selama stres itu akhirnya saya bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke, maksudnya orang tua nggak boleh gini, ya wis lah nggak apa-apa gitu. Terus mulai mikir lagi apa yang aku bisa gitu loh. Tetap semua harus dari restu orang tua ya. Akhirnya restu orang tua jangan dilupakan. Nah itu, waduh haus. Nah terus itu saya nggak lolos nih SNM. Terus kemudian SBM saya nyoba sama yang dicoba sama Mas Kimpul di awal tadi. Itu kampus yang ada hewan-hewannya. Nah itu saya juga ambilnya kalau nggak salah fisika atau kimia juga kok. Masih tetap ke situ ya. Kuku. Karena saya pengen, maksudnya Kok kuku? Keke. Karena pada saat itu saya emang PD ya istilahnya PD. Ramu tuh nih ini. Ora masuk. PD karena tadi di jurusan waktu SMA kayak itu ya. Dan merasa mungkin aku lebih ning bidang hitung terus karena itu juga dapat restu dari orang tua juga loh. Terus akhirnya nyoba di situ, tapi pas mau SBM itu saya daftar di Dispro ini. Oh, yang habis lulus ini ya. Habis lulus ini itu daftar, jadi pokoknya itu saya daftar ke Dispro ini itu seminggu sebelum tes SBM. Nah, jadi saya tes dulu di Dispro, kemudian ikut SBM. Kebetulan yang diterima yang di Dispro. Udah langsung pengumuman, maksudnya hari ini. Hari pagi tes, sore udah dapat pengumuman dan keterima. Dan keterima. Ini kan kita golek-golek mahasiswa banget ya. Nah, ngomong soal itu, saya juga pernah waktu itu sebelum daftar ke universitas yang ada di timur itu juga kebetulan juga ada di timur. Universitasnya. Maksudnya timur tuh universitas yang banyak orang timur. Bukan. Yang agak ke timur dikit lah kalau dari rumah saya. Arab berarti. Waduh. Nah, kalau Mas Edo tadi kan pagi kayak pagi tes sore masih ada spare waktu yang lumayan panjang tuh dari pagi sampai sore. Nah, kalau aku tuh enggak. Jadi sepulang waktu SMA kan itu kan udah pengumuman tuh, pengumuman ujian nasional dan selain sebagainya, udah lulus. Wah, aku mau kuliah di mana? Ya wis lah, ngomyongi teman-teman, yuk coba daftar ke sini. Nah, saya daftar ke universitas itu sama 5 orang. Lewat jalur rapot. Nah, habis itu siang tuh daftar, ngisi formulir dan lain sebagainya. Terus suruh nunggu antara 15 sampai setengah jam lah. Untuk bilangnya sih untuk kartu biar bisa ikut ujian. Nah, tapi di kartu itu sudah ada pengumuman saya tuh lulus gitu loh. Nah, terus saya jadi mikir, tapi kok aku tuh bukan di sini, aku nggak bisa nih kalau ke sini. Ya bukan passion ya istilahnya. Hati nurani nggak ke situ gitu loh. Ya akhirnya saya kembali ke universitas yang sudah kurang lebih 1,5 tahun saya lulus dari sana gitu. Nah terus kemudian setelah ini udah keterima nih, udah keterima, terus selang seminggu itu ada pengumuman untuk tes SBM di universitas yang sama atau yang di selatan tadi? Yang di utara ini. Selatan, di utara. Selatan nggak ada. Waktu itu belum. Universitas di utara tuh Universitas Waikambas itu bukan ya? Waikambas di utara. Universitas hewan tadi tuh. Itu pokoknya selang seminggu itu ada pengumuman itu nih, maksudnya harus ikut. Harus ikut. Ya bukan harus sih, maksudnya ada pengumuman untuk ujian. Ya daripada lah ya. Daripada. Saya mikirnya saya udah dari rumah nih udah niat. Udah niat
mau ikut SBM aku kudu ning negeri. Ya. Pada saat itu stereotip ya. itu tadi lagi ya. Karena ya itu Gengsine ya, karena gengsine. stereotip. Oh, bukan gengsi. Enggak projo apa sih? Ada Apa pride sih? pride yang Bukan harus dijaga pride, apa? kalau saya mikirnya duit. Murah, iya. Iya setuju. Tapi kayaknya itu Tahun itu ya. tahun itu. Tapi kayaknya jadinya sekarang gede bayare. Lah iya sama tadi. Ya tadi kan Universitas Gede Bayari singkatannya kan. Iya. Iya, oh. iya. Mungkin sekarang lah ya. Iya, sekarang jadinya iya. kan gede bayare, bukan wae kambas. Iya. Oh iya. Ya itu terus. Saya dari rumah pokoknya udah niatan pengen ujian. Aku kudu lulus, aku kudu mlebu, aku harus bisa masuk ke universitas itu. Kalau kesempatannya nggak datang 2 kali gitu ya. Kesempatan nggak Ah, datang benar-benar. kedua kali kan. Terus yaudah oke kan nggak pada saat itu juga kan tes, tapi kan pokoknya jadi pengumuman pembayaran Iya. lewat bank, karena pada saat itu saya bayar masih kolot sama yang namanya e-banking, terus bank dan segala Oh, itu macam. masih zaman baru-baru itu e-banking, nggak kayak sekarang ya. Iya. Kayaknya sih ya, soalnya saya nggak tahu. Iya. Sudah mulai digital waktu Jujur aja saya pakai ATM itu setelah kuliah ya. Nah, Iya sama. iya, mungkin dikasih kepercayaan sama orang tua pakai ATM tuh pas kuliah. Saya juga pas kuliah soalnya. Oh, bukan kepercayaan orang tua kalau ini. Oh, iya, bukan karena KTM saya dalam bentuk ATM. Oh, gitu. Terus Oh. kartu alumni saya juga bentuk ATM, mau nggak Oke, mau oke. harus dipakai. Iya. Kalau tidak dipakai akan Anu. diblokir. Iya, iya, benar, Seperti benar. Itu keputusan dari kampus saya. Mm-mm. Nah, terus hari ini suruh bayar nih. Oke, siang aku berangkat langsung ke daerah Mirota. Iya, Itu kan ke FC, ke utara itu kan ada bank. Ya, kiri jalan itu ya. Ya, itu saya bayarnya Spesifik banget ini. rela di sana, Mas. Iya, iya. Nah, terus oke, aku rela ngantri, rela bayar. Pada saat itu kalau nggak salah 100.000, nggak tahu kalau sekarang ya. Iya, iya, iya. Pada saat itu 100.000, oke aku bayar pakai uang sendiri, nggak minta orang tua. Karena ini Karena niatku. sudah tadi keinginan tadi ya. Terus udah bayar. Nah, keluar bank itu saya punya pikiran lain. Pemikiran Nah, itu saya munculnya dari mana, Mas? Saya nggak- Pikiran apa ini? saya nggak tahu ya Mas, maksudnya apa ya, ini aku dari rumah udah niat atau udah bayar, habis bayar keluar dari bank kok saya akhirnya mikir apa mending saya ke Dispro aja ya daripada ke itu tadi. ke Bayi Kambas, Ya. tapi belum Pasti. tentu keterima. Iya. Istilahnya gambling gitu ya. Masih gambling tau. Terus pulang nih, perjalanan pulang. Pokoknya selama perjalanan aku mikir bodoh amat di jalan mau ada apa, bodoh amat. Terus akhirnya sampai rumah aku memutuskan, oke, aku masuk Dispro aja. Oh iya. Nah, terus saya juga nggak bilang orang tua. Nah, jadi ini ada sedikit kebohongan nih Mas sama orang tua. Iya. Apa? Dosa ini sebenarnya nggak Iya, boleh ya. jangan ditiru ya Nah, teman-teman jangan ditiru. happy Sunday ini. Nah itu jadi pokoknya itu saya hari ini bayar, misal hari ini bayar, terus 3 hari kemudian saya tes. Iya. Saya pamitnya sama orang tua tes, Tes. tapi saya ke warnet Oh iya. pada saat itu. Karena saya mikirnya gini, ini udah ada yang pasti, kenapa enggak sih? Maksudnya daripada Sudah sedewasa itu ya pada waktu itu ya. ya puji Tuhannya Iya, iya. nggak tahu ya, apa mungkin karena saya kehilangan uang 100.000 saya langsung jadi dewasa, saya juga nggak tahu ya. Kan, Iya. itu kan berarti umurnya belasan tahun tapi sudah harus memilih keputusan hidup. Iya. Jurusan ini lah keputusan hidup tuh. Iya, sebenarnya iya. Sebenarnya iya, tapi kan nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin gengsi dan segala macam, Gengsi, saya terus nggak tahu. Ya gengsi sih, benar sih. Nah terus akhirnya saya ke warnet, oke. Pokoknya tuh saya rela ke warnet sekitar 3-5 jam. Waduh. Jam 5 esuk pagi siapa Iya, hemat. paket hemat itu. Oh, pakai timah terus. Itu billingnya masih gambar lumba-lumba ya, Mas ya? Champion berarti rata min game online champion. Ngerti. Aku lah misuh running channel. Gampang nggak, nanti kan lewat editing. Oh iya. Ya itulah pokoknya intinya saya rela bohong sama orang tua demi untuk kepastian nih. Aku pasti kuliah, maksudnya ya wis pokoknya intinya Diniati gitulah ya. diniati lah. Terus awalnya kan saya nggak tahu nih ini jurusan ngapain gitu kan, terus Berarti emang apa ya, nggak ada pandangan ke situ ya. Maksudnya belum research tentang kuliah Dispro tadi itu ya. ya intinya gambling, Iya, tetap gambling. Nekat. nekat terus. Tapi ini jangan dicontoh ya, maksudnya jangan sekali-kali kayak saya nanti kalau
kalian nekat akan menyesal di semester 5. Nah, ya mungkin jatuhnya kayak kita jadi bikin podcast gini ya. Iya, mungkin kalau kita menuruti alur kita udah di luar kota. Di Mother of City. Nah, terus sempat ya nggak searching sih, tapi kayak menganalisis secara pribadi. Maksudnya aku menilai secara pribadi desain produk tuh apa sih, Ngapain gitu. terus ngapain terus dilalah tuh selama di SMP itu aku pakainya logika mas. Jadi ini ya saya Tidak mengandalkan gaib ya. wah itu beda channel. Nah itu terus tak logika sendiri nih. Paling enggak kalau di Dispro itu ya bikinnya furniture. Anu ya pandangan awam ya berarti ya. Awalnya kan iya. gitu. Awam. Kalau enggak ya packaging. Iya, kalau iya, enggak iya. ya produk apapun gitu kan. Terus kebetulan bener nih, emang bener sama kayak di pikiranku. Tidak jauh beda. Enggak jauh beda dan bahkan 100% sama kayak yang aku pikirin. Jadi ya enggak kaget juga maksudnya. Oh ya wes berarti apa yang tak pikirin tuh benar. Jadi Iya. ya aku enjoy aja maksudnya. Itu kan yang pertama aku nggak boleh ke seni, nggak boleh ke selatan itu. Terus kebetulan tahu ada Dispro di universitas itu, saya mikirnya ya wes lah ini mungkin masih ada seninya juga. Iya. Enggak jauh lah, masih lingkup yang sama Masih, dari yang institut seni yang ada di Indonesia itu kan. Masih satu ibu lah Itu ya. disamarkan lah, institut seni yang ada di Indonesia. Ya kalau Kan banyak. Ya mungkin kalau yang di selatan itu jadi mata kuliah kalau nggak salah ya. Dulu kalau sekarang kan jadi jurusan kalau di sana. Nah terus yaudah terus akhirnya itu ya intinya itu ya nggak menyesal banget gitu loh. Kebetulan nggak menyesal banget karena apa ya, kebetulan saya orangnya nggak bisa diem mas, utik ya. Utik. Bukan utik ya, kalau zaman Uplek. Anu lah, tangannya urip. Iya. ya nggak tahu ngeritik lah kalau zaman dulu. Jadi buat apa-apa tuh mending langsung direalisasikan gitu ya. Ya akhirnya ya sampai ke sini tuh ya enjoy aja, maksudnya kuliah 6 tahun tuh jadi Nggak beban. Bebannya cuma di biaya sih ya. Iya. Tapi kalau di awal kan jenengan kan berarti apa ya, cross jurusan, maksudnya nyabrang itu penyesuaian lagi atau enggak? Kan dari hitung-hitungan terus ya mungkin juga ada ngitung senti dan sebagainya, tapi kan beda gitu. Yang dipakai lebih ke logik sih mas. Lebih ke logik, misal untuk bentuk satu kursi itu kan nggak mungkin kita bikinnya miring pun itu juga ada aturan dan ada pakemnya lah. Kalau orang Jawa bilang itu kan udah ada pakemnya, jadi kita nggak boleh melenceng dari situ. Jadi udah ada pakemnya, ada pakem nih, terus kita bagaimana caranya pakem ini disambungkan atau diaplikasikan bareng sama seni atau ya seni yang kita inginkan gitu loh. Ya mungkin kalau dari Mas Yute itu ya istilahnya maksudnya ini bisa ngulik, bisa dilik gitu. Seni sih bisa dihitung kan sana. Iya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dihitung tau lah itu. Tapi kan kita nggak sadar. Ya misal kalau Mas Yute itu ini gitarnya ya bentuknya kok gini. Ya itu juga istilah hitungannya. Nah, itu kan ada head, ada neck, terus ada body. Ya, itu mungkin kalau saya ya gimana caranya? Ya ini gampangnya ya. Kalau gitar kan ya dipakai buat orang yang nggak kidal. Ya aku umumnya buat yang nggak kidal. Terus saya sebagai orang desain produk, gimana caranya ini bisa dipakai untuk orang kidal. Iya. Kasarnya gitu. Tetap ada sisi sosialnya ya. Maksudnya memikirkan orang-orang yang istilahnya termarginalkan dengan template gitar yang seperti itu. Jadi di desain produk itu juga nggak mikir ke orang secara global ya, maksudnya kondisi orang secara global. Jadi saya juga belajar soal orang-orang yang mohon maaf yang disable atau orang-orang tua juga itu kan. Jadi kalau di tempat saya itu orang tua itu
jadi satu orang yang eksklusif karena mereka kan punya kebutuhan yang khusus. Iya. Bukan disable loh ya, tapi ini Iya. maksudnya ABK. Yang dibuang ke laut tuh. waduh. Waduh. Nah, itu. Ya itu puji Tuhannya nggak cuma belajar soal produk, nggak belajar soal produksi, tapi juga saya belajar soal komunikasi. Oh itu juga didapatkan Bagaimana cara mengkomunikasikan satu produk. Iya. Terus tak andani oleh komunikasi wae. Satu ngomong tok. Satu benda yang bisa nanti disampaikan tuh apa? Berarti ya, misalnya. Terus memberi pesan kepada sesuatu benda yang mati gitu. Atau menyampaikan sesuatu lewat benda. Iya, ya itu bisa. Jadi itu kalau atau gampangnya gini lah, maksudnya aku punya produk nih HP. Tapi gimana caranya produk ini HP yang aku buat ini bisa ngomong sendiri. Maksudnya ngomong sendiri itu tanpa aku jelasin tuh HP-nya tuh bisa menjelaskan apa yang mau aku omongkan dengan cara poster. Nah itu kan poster itu kan juga salah satu produknya DKV. Produknya DKV. Saya juga belajar. Nah itu banner itu kan juga masuk mas. Nah itu gimana caranya? Apa ya, orang tuh nggak perlu tanya ke desainernya, tapi bisa langsung paham dengan membaca itu gitu loh, kasarnya kayak gitu. Itu tetap ada roots komunikasinya ya, tetap ada akar-akar komunikasinya juga ya. Musik itu juga iya benar. Musik itu juga salah untuk satu komunikasi. Terus apa ya, saya juga belajar soal musik juga sih mas. Maksudnya sense. Iya. Kepekaan telinga kita gitu loh. Maksudnya kan apa ya, kan kadang ada produk apa tuh jenenge musik box gitu. Oh iya. Nah, gimana? Yang di Instagram yang buat ulang tahun gitu ya. Yang diputer You're My Sunshine gitu. Ya. Ya, itu kan gimana caranya kita mempresentasikan satu produk kita melalui musik gitu kan juga bisa. Benar. Gitu. Gampangnya ya, jadi kan produk kan nggak melulu soal apa yang bisa kita pegang Mas. Nah kalau boleh tahu tuh kayak misalnya kayak aku kan anak komunikasi. Maksudnya yang pernah kuliah di komunikasi itu output tugas akhirnya kan kalau aku khusus di periklanan dan komunikasi pemasaran kan bagaimana suatu produk tadi bisa dipasarkan. Nah itu kan output tugas akhirku. Mungkin kalau Mas Yute apa tadi? Output kuliahnya apa? Ya tulisan, tapi kan aku magang. Oh, oke. Kalau Mas Kimpul kan magang terus masih ada lanjutannya. Iya. Nah, kalau aku dari magang itu kamu dapat apa? Terus yang bisa kamu bukukan gitu apa? Oh, yang bisa buat legacy di kampus gitu ya, biar benar. kelulus gitu ya. Iya, kayak gitu karena diploma ya, istilahnya kayak SMK nih kuliah jadi hasil lagi karya. Nah, nanti itu didampingi sama karya yang sudah dibuat selama kuliah. Jadi dua ujian, pertama tulisan ketika magang, kedua karya selama kalian kuliah. Apapun ya, karya apapun. Tapi satu divisi, misalnya gue sutradara berapa karya. Oh, oke. Nah, kalau di desain produk sendiri tuh apa ya, kayak outputnya apa? Kalau mungkin dari Mas Edo sendiri aja deh. Atau TA-nya apa maksudnya? Ya, ujian akhirnya tuh kayak ngapain, desain produk tuh outputnya apa? Nggak mungkin kan juga, maksudnya aku kuliah sesuai desain produk menggawe kursi, linggo gitu loh. Kan kayak fungsinya kursi itu cuman buat duduk misalnya gitu kan. Nah, kalau Mas Edo mungkin punya pandangan lain buat yang dicurahkan di tugas akhirnya gitu. Ini sepahaman saya ya. Takutnya kalau ini nggak sepahaman saya nanti dikiranya saya yang apa ya, empu gitu. Empunya keminter empunya. Ya, emang kita semua di sini tuh keminter. Pandangan saya kalau di dunia desain produk ya, itu misalnya nih kita mau bikin kursi ya, itu kursinya itu pakai referensi dari manapun. Maksudnya kita punya referensi bangku apa sih, angkringan. Nah, kalau angkringan, bangku majelis itu pakai referensi. Waduh. Ya, ya itu bisa sebenarnya, tapi kita lebih ke bagaimana kita memodifikasi sih. Sebenarnya desain produk itu nggak melulu kita menciptakan,
satu produk baru tapi kita bisa memodifikasi. Jadi ATM ya Mas Yuda ya. ATM amati tiru modifikasi. Iya. Itu TA-nya Mas Domi. Kalau TA aku sandal Mas, Oh, sandal. bikinnya. Nah, Nah, itu parah. menarik itu. Apa ngembangin ini gimana? Maksudnya kan sandal. Nah, jadi ini ya kalau di Kan kayaknya remeh banget gitu loh kalau sandal. Mau kuliah desain produk dur-dur pas sampe nggawe sandal. Kan itu kayak Bisa dibeli lebih ke tanda tanya ke orang tua ngono lho. Mending kowe mau wis kerja ini masa meng kuliah tinggi-tinggi desain produk cuman buat sandal. larang-larang gak sandal. Nah, masuk mal-mal Masa gak sandal buat puluhan juta kan. Nah, itu. itu sempat diremehkan sih sama desain pengujian. Jadi itu gini, kalau di universitasku itu ada 4 penjurusan selama tugas akhir. 4 penjurusan itu kayak 4 konsentrasi sih. Jadi itu ada material atau olah bahan. Itu terus kemudian ergonomi atau berhubungan sama tubuh manusia. Terus etnografi berhubungan sama budaya sama kebiasaan. Terus kemudian biomimikri. Kalau biomimikri itu bagaimana kamu mentransfer atau mengadaptasi kayak makhluk hidup. mengadaptasi skill satu makhluk hidup menjadi satu produk. Nah, kayak itu tadi mungkin bisa diadaptasi. Nah, itu Aku bisa. itu pernah lihat itu, jadi ada kayak tugas akhirnya mahasiswa Institut Seni yang ada di Yogyakarta tadi itu, yang ada di Indonesia itu, dia bikin batik dari sampah laut. Jadi dia mendapatkan refleksi setelah sampah yang ada di laut, jadi bikinnya plastik ngambang atau plastik yang ada di leher kura-kura. Asik kuwi. Nek pernah dengar. Kalau ke sandal itu masuknya ke apa? Kalau sandal itu kebetulan pendekatan saya lebih ke material Mas. Yang menyangkut tubuh manusia tadi, bukan? Bukan, kalau itu ergonomi. Nah, kalau Bahasanya IPA sekali. Kita tidak menguasai Mas Yute ini. ya maaf ya. Ya Enggak apa-apa loh. kebetulan ini Despro ini desain produk ini nggak jauh-jauh dari IPA. Iya, tetap masih ada bahasa eksaknya. Katanya eksak, Iya. stereotip. Yep. Ya. Again. Pendekatannya secara material jadi itu modelnya gini Mas. Gampangnya ada sampah yang kira-kira bisa dimanfaatkan jadi produk, ya itu dimanfaatkan. Nah, terus yang aku angkat jadi tugas akhir itu sampah filter rokok. Oke, filter rokok. Nah, sampah filter rokok itu kan kecil. Iya. Tapi kan kalau ditumpuk umpamanya Di satu kampus semua. satu kampus lah, itu kan jadi banyak banget. Daripada melarang-larang mahasiswanya dilarang merokok kan lebih baik dikumpulkan sampahnya karya. bisa jadi karya. Ya itu. Tapi merepotkan saya ya. Gimana itu? Iya, namanya kuliah atau Mas. Prosesnya gimana itu? Ngumpulin. Nah, jadi kalau ngumpulinnya itu saya sempat sih Mas, istilahnya apa yo? Ngiri tuh. Apa ya? Kayak Rombeng. Nah, ngerombeng. ngerembel. Ngerembol. Tapi ngerembolnya tuh sampah ya, filter rokok. Ya masa kamu ngerokok sendiri terus dijadiin ayo. Itu juga tak lakoni Mas. Saya tuh sempat beli satu rokok yang harganya 10.000 pada saat itu. Aku oleh nyebut merek Ya apa lah. Halim. Oh iya. Nah, itu. Ilham. Sampah diobong gitu. Ya dari sampah balik ke sampah. Yang katanya separuh Marlboro, separuh tai. Iya. Marlboro Jawa ya. Nah, Marlboro Jawa itu saya sempat beli itu 1 slop, terus tak bagikan ke teman-teman buat dirokok, terus kemudian filter rokoknya dikembaliin lagi ke aku. Berarti tetap ada kosnya ya. Walaupun tadi istilahnya Sampah, produkmu tadi itu dari sampah gitu loh. Ya itu sih sebenarnya kalau saya aku merelakan diri buat tiap hari nyapu sepanjang jalan Taman Siswa sebenarnya bisa Mas. Waduh. Atau Mas. Waduh. Ya itu tapi kan karena ini kepepet ya, maksudnya kepepet, yang penting ini sampah sih. Saya mikirnya yang penting ini sampah, bekas mulutnya orang. Iya. Bekas kepidak-pidak, keinjek-injek kotor itu ya udah, yang penting itu sampah gitu kan. Iya. Saya mikirnya awalnya itu, ya udahlah yang penting gimana caranya aku bisa memenuhi iso lulus lah kasarnya. Iya. Caranya ben aku iso lulus kan seperti itu. Terus dari limbah filter rokok itu diolah, dicacah
dicacah terus istilahnya dibikin kayak serat-serat lah gitu, terus dipres pakai perekat lah gitu. Saya pakainya Mas, karet Kanji. mentah. Oh, karet mentah. Latek karet mentah. Sebenarnya itu udah olahan sih ya, dipres terus kemudian dijahit, dibikin sendal dah gitu. Nah tadi kok sempat diremehkan oleh apa ya, bisa dibilang tadi dosennya ya. Iya. Kok bisa diremehkan tadi kok itu kenapa? Awalnya maksudnya atau karena cuman membuat sandal atau gimana gitu? Iya, karena cuma membuat sandal. Alasannya sih itu ya. Tapi ya saya nggak tahu sih pemikiran dosen penguji pada saat itu bagaimana dan seperti apa ya. Tapi saya mikirnya bagaimana limbah filter rokok ini kan banyak. Iya. Walaupun kecil tapi banyak, itu bisa dikurangi. Karena ini ya kebetulan karena saya TA-nya soal itu, jadi tahu soal pencemaran limbah yang kecil ini tuh bahayanya tuh seperti apa. Iya. Berarti tetap kekeh ya, walaupun wis udah di apa ini cuma sandal gitu, tetap di counter gitu. Iyalah, ya harus gitu. Counter, karena saya mikirnya lebih ke lingkungan, bukan produk apa yang saya buat. Gitu. Ya itu sebenarnya itu pemikiran seperti itu masih jadi pro sama kontra teman-teman Dispro ya. Jadi apa ya, kayak kita tuh harus mikirnya kemana sih? Kita mikirnya ke, misal kalau saya kan ke material, nah itu atau permasalahan lingkungan. Nah itu yang kita perhatianku lebih ke lingkungannya atau produk produk jadinya, produk keluarannya, atau harus dua-duanya. Iya. Nah kan kalau lebih baik kan harus dua-duanya nih. Karena pada umumnya kan nek wear sandal ya wis kowe blonjo karet, kowe blonjo apa, tapi kan itu pada akhirnya tidak ramah lingkungan. Itu kan sebenarnya tetap pas masa produksi kan tetap itu jadi sampah ya. Maksudnya ada sisa-sisa yang itu jadi sampah juga. Nah itu kan saya juga udah mikir sampai situ. Nah, ini sisa limbah produksi itu bisa dipakai buat apa? Terus udah tak coba, ternyata bisa dipakai produksi buat jadi sandal lagi. Jadi itu tetap dari beberapa limbah recycle. Jadi itu recycle dari sampah Recycle. Iya. Visioner ya berarti. Iya, berarti iya benar. Ya puji Tuhan. Anak ajaib ya, visioner. Koncone Joshua. Iya. Wah, ini kita tahu berarti. itu gitu nih Iya, segera umurnya kelihatan ya. Nah itu tadi cerita dari Mas Edo, dari perjalanannya dari SMA hingga akhirnya kuliah, sekarang lulus dengan membawa apa ya, surat kelulusan berbentuk sandal yang diolah dari limbah rokok tadi ya. Itu cukup ramah lingkungan juga. Cukup ramah lingkungan. Dan bukan ramah sih Mas, tapi sedikit mengatasi permasalahan lingkungan. Iya benar. Jadi tidak hanya memproduksi tapi juga mengurangi limbahnya, bahkan tadi juga udah berpikiran sampai ke mengolah limbah lagi dari sandal tadi itu. Nah, jane ra gelem rugi sih Kak Jan. Iya bener sih. Itu sih pembelaan diri lebih tepatnya. Ya, karena saya anak IPS tadi ya tetap jatuhnya ke ekonomi lagi ya, karena bagaimana memproduksi barang dengan modal seminim mungkin tapi menghasilkan untung yang semaksimal mungkin. Ya itu saya belajar itu juga Mas. Nah itu juga maksudnya apa yang kamu pilih itu bisa bercabang. Nah ternyata pada akhirnya kamu mau nggak mau juga harus mempelajari ilmu yang kamu tinggalkan ketika kamu memilih jurusan pada kalau tadi SMA sama SMK tadi ya. Itu karena memilih jurusan itu kayak itu memilih hidupmu gitu. Jadi menurutku terlalu muda sih, umur belasan tahun terus kayak kudu menentukan hidupmu kemana. Berat sih kalau menurutku Mas. Soalnya karena saya juga merasakan waktu itu memilih dengan sadar karena yang pertama yang saya gagal itu kan sebenarnya dipilihin juga, masih dipilihin karena waktu itu ben tetap ono kegiatan belajar loh. Karena waktu itu udah sambil kerja tuh. Takutnya kalau udah kenal uang terus nggak mau belajar lagi. Nah makanya buat teman-teman adik-adik yang mau
kuliah atau sekarang yang kuliah itu memilih dengan tidak sepenuh hati, nah itu sebenarnya bisa dipertanyakan ya, maksudnya ya kuwi nggo uripmu dhewe kok Intine pikiran dhewe. nggo kowe dhewe ngono lho to. Berdampaknya juga Ke diri sendiri. ke diri sendiri gitu loh. Akan lebih mudah menerima dampak itu ketika kamu milih itu dengan secara yang kayak yang dibilang Mas Yute tadi, secara sadar milihnya. Kamu milih ini ya dampaknya tuh bakal A B C D E sampai Z gitu loh. Jangan sampai kamu dipilihin orang, kamu kesini aja ternyata mereka nggak tahu dampaknya, tapi yang nerima dampaknya tuh kalian semua gitu kan. Jadi Rugi juga, lebih rugi waktu. rugi waktu, materi, mental segala macam lah gitu lah. Ditambah nanti di dunia misal masuk ke dunia kerja malah nggak di situ ngono. Istilahnya memang Itu bisa. kerja angel ming dadi call center kan. Atau teller bank. Nah, itu juga Yo nggak salah, tapi kan alangkah baiknya lebih matang terus lebih sesuai kan lebih enak juga. mungkin itu yang bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya, mungkin milestone-nya mereka sendiri ya. Mungkin yang penting aku dapat pemasukan dulu, terus habis itu aku baru ke ranah yang sekarang ini kan semuanya udah lulus. Aku Itu salah, tapi kira-kira 1,5 tahun yang Ini lalu. pertama Mas Pertama itu ya. paling cepat lulus deh. Dari kita bertiga ya Mas. Padahal kita kenal udah berapa lama Mas? Udah 4 tahun ya kira-kira. Jenengan 4 tahun. Lebih kalau sama Mas Yute iya, dari 2005 2005 ya. Saya kan Itu karena juga suatu insiden ya. Mungkin kalau kecelakaan ya. Kalau nggak insiden ya mungkin nggak kenal gitu. waduh. Apa ya? Pakai ninu nggak Enggak. kecelakaan. Aduh. Nah, ini kan ya tadi udah kita semua udah pada lulus, sudah mengenyam pendidikan 9 tahun tambah tadi kalau Mas Edo 6 tahun, kalau Mas Yute tadi mungkin bisa 12 plus Mas. ya 12 plus tahun ya. Nah, kalau kalian kerja ya, mungkin istilahnya bukan kerja. Mengaplikasikan ilmu. Mengaplikasikan ilmu yang mendatangkan income, pendapatan kan, pendapatan nggak mesti harus kerja ya. Mungkin apa sih kalau di pikiranku tuh kerja ya ikut orang, kantor, terus yang kerjaan yang monoton gitu loh. Walaupun ya semua kerjaan sih kayaknya monoton, tapi ada juga Pada akhirnya tetap monoton. ya, pada akhirnya tetap Kerja monoton, kantor lah. kerja kantor gitu, Apa ya? yang aman gitu lah. Rutinitasnya Nah, mungkin dari Mas Yute sendiri yang mengalami masa-masa pendidikan yang menurut saya itu tidak menjanjikan. Itu saya kayaknya. bukan tidak menjanjikan, tapi kayak terlalu kontras loh, yang tadinya musik terus tiba-tiba ke komunikasi, khususnya broadcast Penyiaran. televisi gitu ya. Nah, itu apakah bisa menjadi sumber pendapatan tadi ya? Ya nggak ketang buat beli makam apa misalnya gue jajak ke sopo. Nanti dilalah itu saya magangnya di radio yang mereka nggak mau disebut hitsmaker ya, tapi cuman mereka menyebutnya radio anak muda yang sangat dekat dengan musik dilalah. Jadi relate banget dengan latar belakang saya. Terus waktu itu magang saya jadi penulis berita, penulis naskah berita kalau nggak salah. Saya bisa memasukkan unsur teori musik di situ karena di penulis yang yang di sana itu nggak ke situ, karena dia juga kebetulan kayaknya komunikasi alumni. Oh iya. Kalau nggak salah loh kalau Iya. gitu. Jadi saya bisa masukin unsur yaitu ilmu musik yang penulis lain nggak bisa masukin yang di situ, yang Berarti ada di radio. ketika Mas Yute nulis naskah berita tadi ada kayak signaturnya dengan tambahan teori-teori jadi- musik karena latar belakang pendidikannya jadi tadi ciri itu khasnya ya. saya. Walaupun secara umum, maksudnya secara standar radio itu masih di bawah, nanti masih diedit lagi sama penulis yang aslinya gitu. Tapi ya itu sangat membantu, jadi berkesan juga belajar hal baru. Kalau menurutku ya, dari kita bertiga ini, kalau aku sendiri tuh kerja itu tidak melulu tentang pendapatan atau uang, walaupun itu emang dibutuhkan, tapi Ya, itu pada akhirnya nah pada akhirnya itu emang dibutuhkan karena yo apa tau saya sing ora nganggo duit itu loh, apa sekarang ya nggak pakai uang. ngisingnya duit Nah, 3.000 ambegannya gitu. skripsi juga bisa beli. Nah, ya gitu-gitulah. Itu didengarkan ya Skripsi bisa dibeli itu. Saya juga jualan uang. Aduh. Nah itu ya tadi nggak melulu tentang uang ya, tapi dari aku magang, dari aku pernah kerja di suatu agensi itu juga ternyata ada pendapatan yang lifetime gitu loh, seumur hidup tuh bakal kita pakai buat modal gitu loh ya, pelajaran lah apa yang nggak mungkin udah didapat di ketika kita bersekolah tadi, cuman kan ini lebih ke ranah yang profesional dan Value-nya beda sama value-nya ketika kan kita beda. belajar.
Itu kalau dari komunikasi ya paling kalau saya lihat teman-teman saya tuh ya ada yang jadi MT, ada yang jadi mungkin udah jadi PR atau apa, jurnalis segala macam. Nah, tapi untuk aku sendiri karena lulus ini tuh kok aku lebih tertarik ke sesuatu yang disebut akhir-akhir ini tuh disebut kreatif, padahal juga nggak melulu kreatif ya, kayak desain gitu kan juga ya emang kreatif, cuman industrial. ya industrial Lebih namanya tertarik ke industri. lebih tertarik ke yang istilahnya ke seninya ya mungkin ya, ke seni kan nggak terlalu yang formal gitu loh, kayak nggak bisa bukan nggak bisa tapi masih denial sama sesuatu yang formal kayak kerja kantoran tadi. Ditambah lagi sekarang udah zaman-zamannya startup ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang menerapkan iklim kerjanya tuh startup, jadi anak muda tuh tetap masih bisa menjalankan idealisnya, dibayar, dia dapat ilmu tambahan dan dia juga belajar itu loh kalau dari komunikasi. Nah kalau di desain produk sendiri tuh dulu pernah nggak mikirin kayak aku tuh bakal ngapain tuh, kayak setelah lulus ini bakal udah mikir belum ranah-ranah kerjanya tuh di bagian-bagian mana. Kalau yang kayak tadi saya sebutkan manajemen akuntansi, sebenarnya pun komunikasi itu bisa fleksibel kemana-mana itu loh, tapi kan ini spesifik desain produk gitu loh. Itu gimana Mas? Udah mikir belum dulu waktu kuliah tuh aku kerjanya tuh buat ini buat itu, atau kerja di sini kerja di situ, itu gimana? Sebenarnya kalau kepikiran udah sih, tapi akhirnya meleset sekarang. Nanti dari awal aku lulus SMA itu yang jelas apa ya, nggak tahu sih, mikirnya balik lagi ke eksak ya. Maksudnya eksak dalam arti yang bisa ya bukan dihitung juga, maksudnya Bisa dinalar atau gimana? Apa ya, mungkin bahasannya salah kalau eksak, lebih ke bisa ke transfer ilmu. Jadi kan saya dulu sempat pengen ke pendidikan ini, ke pendidikan fisika atau apa, lupa aku. Ya itu kok lupa tuh, padahal pilihanku dewe lupa. Nah itu, bentar ya saya minum dulu. Mari Mas anggur puyah podo. Ya itu nggak tahu ini mungkin karena atau karena apa ya, gen dari orang tua ya. Ibu saya pengajar di sekolah negeri, SMP negeri di hampir perbatasan daerah barat. Itu mungkin saya dapat gennya itu gen pengajar ya, gen mendidik ya, gen mendidik. Jadi itu sebenarnya saya udah planning nih, saya mau masuk kerja di mana gitu. Saya udah planning, tapi makin kesini makin tahu nih sebenarnya aku bisanya di apa, atau aku pengennya di mana gitu loh. Jadi kebetulan ini karena masa pandemi ini, jadi saya ngasdos Mas. Jadi asisten dosen. Itu juga nilai plus juga loh, ngasdos itu. Nah, ya ini ya kalau kata adik-adik kelas dalam tanda kutip lah ya, itu katanya orang paling pintar, katanya, tapi aslinya saya juga pernah jadi asdos kok. Oh gitu? Iya. Nah, habis ini sharing itu aja, kayaknya menarik gitu. Janganlah. Ya itu saya jadi asdos dan kebetulan bisa, maksudnya enggak yang plegak-pleguk gitu loh, istilahnya apa sih? Enggak keteteran gitu. Ya enggak keteteran lah. Maksudnya saya juga enggak kesusahan gitu. Terus jujur aja saya perokok Mas. Saya perokok nih. Saya perokok dan sempat tertarik sama jenis-jenis tembakau. Akhirnya saya belajar ngelinting, terus nyoba tembakau sana sini, rokok ini itu kan, terus Gori lah. Waduh. Jangan. Ninu. Kalau gori itu jangan ya. Jangan gori. Jangan dicoba teman-teman. Nah itu terus saya sempat mikir, akhirnya passion saya ternyata enggak di desain. Bukan passion sih, tapi kayak ketertarikan saya tuh di bidang mendidik atau ke sense sih, maksudnya kayak ke indera-indera yang gitu. kayak apa ya, kayak lebih ke pengalaman sih. Kan kalau
ngerasa rokok, ngicipi rokok itu kan salah satu pengalaman ya. Iya. Kalau menurut saya loh ya, nggak tahu sama kayak ya seperti pendengar yang punya ketertarikan lain gitu Nah, ya, pengen menjajal hal ini itu. Nah, Cuman kebetulan Mas Edo ini tertariknya dengan tembakau tadi. Ya, tembakau. bener. Akhirnya saya belajar terus ketemu nih sama temen biotek yang dia bekerja di salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Yang nusuk-nusuk itu, Pak. Oh iya, yang nusuk-nusuk itu dapat pernah pokoknya tuh kalau nggak salah 1 tahun yang lalu, Januari 2019 itu saya ditawari pekerjaan buat jadi tobacco spesialis. Oh, oke. Tapi pada saat itu saya masih kuliah, terus saya bilang, kau nek gelem ngenteni aku, kamu kalau mau nungguin aku sampai lulus, aku mau kerja di tempatmu. Oke, udah. Terus puji Tuhannya sampai sekarang janji saya masih ditagih, Mas. Jadi kemarin saya sempat sempat berkontak lagi ya? Sempat berkontak lagi, terus udah apply dan ini masih nunggu karena pandemi ini. Gitu. Nah, ini kan cross banget maksudnya apa ya? Sama jurusannya nih maksudnya. Ya, ini kalau dibilang maksudnya kalau ini di bidang karir ya kalau why not gitu ya. Ya kenapa enggak maksudnya? Asal cuan mangkat. Nah, ya itu awalnya itu bukan awalnya itu kan pada akhirnya itu sorry kalau itu kan kalau cuan itu kan pada akhirnya kita memang membutuhkan. Itu udah rahasia umum ya berarti ya. Iya dong, tidak cetol. Itu nggak tahu stereotip. Nah, itu rahasia umum memang. Oh ya, itu rahasia umum. Semua kebutuhannya di situ. Tapi kan pada akhirnya kita memutuskan mau kerja di mana itu kan karena itu pilihan kita tuh, Mas. Bukan nuwun sewu ya, mohon maaf ini buat teman-teman yang mungkin saat ini udah bekerja. Tapi karena tuntutan orang tua. Ya milestone tadi ya. Ya itu kan kan ada berbagai macam kebutuhan yang harus mereka harus mereka cukupi gitu. Jadi mau nggak mau ya wis. Nah, tapi kalau apa ya maksudnya? Oke lah itu kalau kalian akhirnya ya wis maksudnya dalam arti aku butuh kerja karena untuk memenuhi ini. Pada akhirnya memang itu. Tapi kalau kita bekerja maksudnya enggak di lingkungan yang kita inginkan, dan ya buat apa? Ya mending aku keluar, aku dodolan kentang. Bener ya. Wirausaha lagi ya, kenyamanan. Iya. Gimana ya? Ya mungkin pandangan orang dulu sama orang sekarang. Ya gampangnya orang tua kita sama kita sekarang kan udah beda. Iya. Kita bekerja dari rumah pun bisa dapat uang yang lebih gede daripada PNS. Kayak meme di Twitter gitu itu ya. Ada lihat belum meme-nya di Twitter ya? Nanti kita cek ya. Nanti silakan teman-teman cek. Ya itu kan apa ya akhirnya kan kita ya bisa bersyukur. Akhirnya kita bisa merasakan istilahnya iso ngece. Buat teman-teman yang bekerja kantoran, yang kamu ngapain kerja kantoran? Aku di rumah goreng kentang aja bisa beli mobil gitu yang PNS jangankan beli rumah. Oh iya benar gitu. Pride-nya lebih dapat gitu ya. Sebagai kenyamanannya nomor 1 ya bisa. Lebih ke kenyamanan sih. Kalau soal itu wirausaha atau apapun itu kan pilihan, balik lagi ke pilihan toh. Nah, ya itu. Tapi kalau dari kalian nih atau dari kita nanti kita satu-satu ya, ada yang pernah kerja kantoran belum? Maksudnya kerja kantoran yang benar-benar formal, yang kayak perusahaan yang dengan yang polanya kayak gitu terus. Yang dengan segudang peraturannya gitu. Itu ada yang pernah nggak kalian kerja di kantor? Bukan kantor model sekarang ya. Kalau kantor model sekarang kan di rumah bisa jadi kantor. Rumah bisa jadi kantor gitu. Perusahaan gitu. Itu ada yang pernah nggak? Aku enggak sih. Iya. Kebetulan yang bisa dibilang ya, bisa dibilang enggak, tapi kalau aku percaya enggak. Enggak ya. Berarti Karena kita kontraan. semua di sini sepakat tidak ya. Iya, kalau kita bertiga lo ya, enggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman udah kerja kantoran dan nyaman dengan itu, bisa mencukupi kebutuhan ya enggak apa-apa gitu. Misalnya kamu kuliah jurusan A tapi ternyata kamu kerjanya dengan dengan format si Z atau si X ya ora apa-apa kalau misalnya itu buatmu
ada sesuatu keinginan yang kamu Ada butuhkan target kan beda ya kalau yang kantor sama dan kamu dapat di situ yo wis nggak apa-apa. ya, ora salah. Enggak Jenjang karir kan mungkin prestasi jenjang karir kantor itu dari karyawan Nah, jadi bos. iya. Nah, mungkin yang istilahnya apa ya iki? Kerja lapangan kita lah kita ya. ini kan kerja lapangan. kerja freelance mungkin. Freelance ya, bilang lebih freelance tepatnya atau- freelance. Kerja yang tidak menjanjikan. Ya katanya sih Targetnya gitu kan ya. beda kan itu, targetnya. Jenjang karirnya beda. Kadang yang freelance itu mungkin 1 bulan gajinya bisa melebihi orang kantoran yang kerja selama setahun gitu. Tapi sebulan Tapi sebulan doang gitu. Ya, saya pernah merasakan itu. Saya juga pernah gambling sih buat kerja ke kantoran. Ya akhirnya saya Depak. didepak dari perusahaan yang saya pernah itu 3 bulanan. Ya kapan lagi gitu loh. Ya itu kesempatannya nggak datang 2 kali. Ya wis lah aku ikut gitu loh. Ya wis ya emang beberapa hal harus dipertaruhkan, entah itu pekerjaan apa. Tapi ya kalau kamu orang yang nggak itu ya apa, kan ini orang beda-beda, ada yang kadang kehilangan sesuatu yang ya udahlah gitu, ada yang wah kok aku bisa kehilangan, ada yang mereka evaluasi, ada yang mereka nompo-nompo aja atau nerima-nerima aja gitu, ada yang malah marah, malah frustasi gitu kan juga bisa gitu loh ya. Itulah ya. Ya akhirnya balik ke diri sendiri sih. Maksudnya. Ya Yang itu kamu pilihan percayai kita. gitu lah. Ya harus ada yang harus dikorbankan. Memang. Oke, jadi dari podcast episode kedua ini kesimpulannya siapa yang mau ngasih kesimpulan ini? Mungkin dari Mas Yute dulu aja deh. Ya kalau dari saya, hidupmu itu ya kamu yang milih. Kalau kamu merasa tertekan oleh pilihan orang tua, pilihan orang atau terlalu banyak mendengarkan kata orang, menurutku agak kurang tepat, karena yang menjalankan ya kamu. Yang menjalankan ya kita sing memilih jalan gue mau, walaupun mesti kan tidak semuanya lancar ya, mesti ono apalah halangan, ono saat gue di bawah banget, saat gue merasakan kenikmatan di situ, tapi paling tidak itu pilihanmu daripada kamu apa sih? Ada sesuatu lain yang dibayarkan selain uang tadi itu ya. Mungkin. Kalau saya sendiri, saya setuju sih sama Mas Yute ya, maksudnya pilihlah jalan hidupmu sekarang. Maksudnya bolehlah orang lain mengusik, bolehlah kalian mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari bentuk untuk mengembangkan diri ya. Tapi pilihan tak rasa tetap dari dirimu sendiri sih. Kalaupun kalian sudah istilahnya terlanjur jatuh atau terlanjur basah, ya atau sudah terlanjur basah, terus kalian merasa nggak bisa pergi dari kolam itu, ya belajarlah untuk apa ya istilahnya sih, Berdamai dengan. Belajarlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya ya udahlah nggak masalah gitu, toh akhirnya itu akan menghasilkan cuan itu. Iya. Kan pada akhirnya itu. Pada akhirnya emang yang dibutuhkan itu. Nah tapi ya kan lebih baik kalau kalian menentukan jalan hidup kalian sendiri, jalan karir kalian sendiri. Walaupun itu menyimpang dari apa yang sudah kalian pelajari, kok tak rasa nggak masalah sih. Iya. Oke, tadi itu beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mas Yute dan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Edo. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan tuh jadi ya apa ya, intinya apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan menjadi masukanmu, apa yang akan menjadi apapun yang ada di dirimu tuh yang ngefilter sendiri tuh ya dirimu sendiri gitu loh. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, ancang-ancang ya. Ya. Ancang-ancang untuk kamu ke depannya. Ya nggak apa-apa lah kamu mundur sedikit, tapi mungkin nanti kedepannya kamu bisa wush gitu. Bisa melambat tapi tidak mundur. Iya. Terus maju tapi ora mundur walaupun pelan. Iya. Jadi jangan khawatir kalau sebenarnya wah temanku udah kerja di perusahaan A di kota ini
dengan pendapatan segini udah bisa gini-gini ya. Kalau saya pernah sharing sama Mas Yuto itu sebenarnya orang tuh punya timeline hidupnya yang sendiri-sendiri gitu loh. Ya kamu bisa menentukan Bejane dewi-dewi. timelinemu sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Sekian tadi dari narasumber kita yaitu Mas itu ngomongin tentang pendidikan dan juga karir ya. Dengan latar belakang yang istilahnya nyebrang pendidikannya tapi bisa mendapatkan banyak value dari situ ternyata yang tidak diduga-duga. Oke, cukup sekian dari podcast Happy Happy Sunday pagi ini. Sampai ketemu di Happy Happy Sunday episode selanjutnya. Bye. Happy Sunday. Hehe.